masak, semoga, masakannya nanti bisa dinikmati dan berkah ya untuk semua keluarga dan juga membawa kesehatan untuk semua keluarga. Amin. Amin. Uni mau liburan ya? Nggak ajak-ajak ke Bandung? Ada liburan, mau pulang. Oh pulang? Oh dari Jakarta? Iya, di Jakarta. Oh, oke oke, hati-hati di jalan ya, Uni. Ya, oke ya. Mas Solid, Ya, oke ya. siap. Semoga Oke, sama-sama tujuan hati-hati. ya. Ya, Oke, semoga semuanya sehat ya di tempatnya masing-masing. Sambil menunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa nanti sambil berjalan, sambil kita ngobrol-ngobrol dan, kita bahas topik hari ini ya. Nah, topik hari ini kita udah tahu lah ya semuanya dan mungkin tiap rumah juga udah, selalu punya ya. Ini tuh kayaknya, bahan yang paling aman kita punya di rumah kalau misalkan, lagi desperate menu, nggak tahu mau bikin apa, pasti lagi malas mau makan apa, telur lagi, gitu kan biasanya kayak gitu ya. Nah, tapi, si telur ini unik juga ya, ada beberapa kebiasaan orang itu yang masih makan, telur mentah gitu ya, misalkan sebelum olahraga. Zaman dulu mungkin masih ada ya, sampai sekarang aku masih menemukan beberapa orang yang terbiasa misalkan minum, ditenggak gitu ya, si telurnya sebelum olahraga supaya, diklaimnya bisa menambah stamina, bisa lebih kuat gitu ya. Karena dulu juga aku mengalami zaman dulu aku masih, ada di tim basketbol aku di, apa namanya, di perkuliahan, si pelatihnya tuh suka nyuruh sebelum bertanding, "Nih minum dulu satu gelas telur isi satu telur," gitu ya, dan ditenggak langsung. Yah, dan itu rasanya enggak lagi deh kalau nginget masa-masa itu gitu ya. Nah, tapi juga ada ya kalau misalkan kita, korek-korek lagi budaya meminum telur mentah-mentah ini, ada juga nih yang biasa minum jamu ya kalau pernah denger ya, kalau pernah lihat atau misalkan keluarga ada yang, punya kebiasaan seperti itu, biasanya kan kalau lagi minum jamu juga ditawarin ya mau telur mentah apa enggak gitu ya, untuk menambah stamina. Nah, klaimnya selalu kayak gitu. Telur mentah untuk menambah stamina. Ih, bener nggak sih mitosnya kayak gitu ya? Banyak sebenarnya serba-serbi tentang telur, mitos dan fakta tentang telur telur yang udah lama dipercaya turun-temurun gitu ya. Nah, supaya nggak terjebak, yuk hari ini kita akan bahas bareng ya, mitos atau fakta sih gitu ya sekitar serba-serbi telur di Health Webinar Listfeed, mitos dan fakta seputar telur, jangan sampai salah kaprah. Tentunya bersama Coach Olive Fitriah ya, ahli gizi kita. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan teman-teman seputar topik, boleh ya langsung ditanyakan ke Coach Olive. Ataupun misalkan mau ada pertanyaan seputar nutrisi yang lain, asupan makanan harian, yang ya nggak nyerempet topik hari ini juga nggak apa-apa ya, mumpung ada Coach Olive jadi dimanfaatkan. Ayo, oke, let's go kita ke Coach Olive, silakan. Oke. Halo Mbak Citra, lama nggak ketemu sama teman-teman semua juga, Mbak Citra Iya. ya. Tapi ini kebetulan lagi sepi, mudah-mudahan nanti sambil jalan ada lagi yang bakalan join. Oke, Yap. Eh, saya mulai aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan bahas tentang telur ya. Jadi memang kita akan lebih banyak sharing dan juga discuss tentang apa aja sih yang lebih sering banyak aplikasinya gitu ya dalam menu makan maupun program diet kita sehari-hari. Kali ini kita bakalan bahas tentang mitos dan fakta seputar telur. Jadi jangan sampai salah kaprah semua teman-teman di sini. Jadi nanti kalau udah dapat informasi tentang ini, udah eh, sharing dan belajar bareng-bareng, tentu udah nggak ada lagi tentang kekhawatiran ataupun cara mengkonsumsi yang salah. Ini ada banyak nih olahan telur. Mana nih yang kira-kira teman-teman suka di sini? Ini biasanya kalau misalnya kita makan-makan ramen, atau mungkin yang paling simpel, rescue ya.
nasi telur kecap buat sarapan pagi hari. Nah, atau ini juga ada salad sayur dengan telur. Lalu yang nggak ketinggalan biasanya kalau lagi hujan, dingin, atau malam hari sambil nonton Netflix, semangkuk Indomie pakai telur. Ini sayurnya topping doang tapi ya, harusnya lebih banyak. Nah, atau mungkin sarapan simpel roti gandum dengan telur. Dan kalau misalnya kita lagi main atau misalnya lagi berkunjung ke rumah makan Padang, ke warung Padang, tentu juga nggak akan ketinggalan ada juga menu telur. Telur ini udah jadi kayak salah satu makanan ya, makanan yang paling mudah mengolahnya, paling simpel, dan kalau di anak-anak juga lebih paling disukai gitu ya dibandingkan dengan sumber protein lainnya, misalnya daging dan ikan. Nah, jadi emang telur ini adalah makanan kayak makanan protein yang paling mudah juga untuk diakses oleh orang-orang Indonesia karena memang range harganya juga terbilang lebih murah kalau misalnya harus dibandingkan dengan daging, ikan maupun daging merah ya, maksudnya ayam, daging merah dan juga ikan. Nah, telur ini emang biasa ya kita konsumsi setiap harinya mulai dari anak-anak, kita sendiri yang lagi diet atau mungkin melakukan program peningkatan berat badan, lalu juga lansia. Nah, pengolahannya mudah, harganya murah, kandungan gizinya oke. Makanya kenapa telur ini banyak sekali dicari oleh orang-orang, termasuk kita sendiri. Yang biasanya bisa kita konsumsi ya, ada telur yang berasal dari burung puyuh, yang pertama, lalu yang kedua ada telur bebek. Yang ketiga ada telur penyu, yang keempat ada telur ayam negeri, dan yang terakhir ada telur ayam kampung. Nah, telur burung puyuh ini apa? Ini biasanya ditambahkan di menu-menu MPASI ya yang paling banyak. Biasanya anak atau mungkin makan makanan menu keluarga, menunya sayur sop pakai telur puyuh. Nah, telur puyuh ini ukurannya kecil. Dia ada bercak-bercaknya ya, jadi kayak ada spot-spot hitamnya, ada kecoklatan juga. Lalu kulit kerabang itu kulit luarnya itu dia dilapisi oleh membran yang cukup kuat sehingga nggak gampang. Bebek ini dia punya kulit yang warnanya hijau kebiruan. Walaupun memang ada beberapa jenis yang punya warna putih. Nah, kulitnya juga lebih tebal dibandingkan dengan telur ayam dan jarang ya dipakai karena memang baunya amis kecuali emang pinter-pinternya kita mengolah. Yang ketiga ada telur penyu. Telur penyu itu bentuknya bulat sepertinya lunak tetapi nggak mudah pecah. Nah, biasanya ini ada di pantai. Kalau misalnya nelayan atau mungkin orang-orang yang tinggal di daerah pesisir mungkin akan biasa ya untuk mengkonsumsi telur. Sedangkan mungkin kalau masyarakat lainnya itu untuk mengakses telur penyu itu jauh lebih susah dan harganya pun juga akan cenderung lebih mahal. Yang keempat yang paling banyak kita konsumsi tiap harinya. Nah, kalau yang ini, kalau untuk di daerah Jawa Timur, nah ayam negeri ini biasanya bentuknya lonjong, warna kulitnya kuning kecoklatan, dan paling sering dijadikan lauk. Nah, ini biasanya rescue pagi hari kalau misalnya belum sempat selesai memasak, jadi makannya pakai telur. Yang terakhir adalah telur ayam kampung. Dia bentuknya lonjong, ukurannya lebih kecil, cenderung kecoklatan, lalu warna kuning telurnya lebih pekat, biasanya keorenan. Jadi kalau misalnya membandingkan antara kuning telur ayam ras dan ayam ras atau negeri dan ayam kampung, itu punya ayam kampung tuh warnanya lebih keoren-orenan ya. Nah, habis itu juga dia kuning telurnya biasanya yang digunakan untuk campuran-campuran jamu kampung karena memang masyarakat di sekitar kita itu masih percaya akan khasiat dari beberapa jenis bahan pangan. Sekarang kita bedah nih satu persatu kandungan gizi dari berbagai macam telur yang bisa kita konsumsi tiap harinya. Yang pertama, telur puyuh. Kita di sini akan concern di kandungan energi, lalu protein, cari zat besi juga terutama buat anak-anak. Nah, plus kalsium deh ya, karena memang kalsium ini penting banget dan untuk memperolehnya pun harus jenis kalsium yang dari pangan hewani, apalagi anak-anak yang lagi ngejar tinggi badan. Energinya ini per 100 gram bahan pangan, dia 116 kilokalori dengan protein 10,7 gram, fat atau lemaknya dan zat besinya 3,5 mg. Nah, ini telur yang paling enak sih menurut saya karena nggak amis dan biasanya anak-anak, terutama anak-anak balita itu suka atau biasanya dibuat kreasi seperti sate-sate telur. Nah, hal itu yang bikin anak-anak mau makan protein hewani. Lalu next kita ke telur bebek. Nah, telur bebek ini dia baunya lebih rebus, itu akan kuat banget. Makanya kenapa biasanya agar untuk menutupi bau yang kurang enak atau cukup mengganggu, itu biasanya akan diolah menjadi menu telur pinggang. Jadi banyak rempahnya sehingga aroma amisnya itu bisa dinetralisir. Kita lihat si telur bebek ini biasanya juga disebut sebagai kalau ngejar berat badannya, mungkin habis sakit, bebeknya jadi turun atau lagi stagnan ya, jadi nggak naik-naik nih selama 2 bulan terakhir, jadi makannya harus dievaluasi. Salah satunya adalah pakai telur bebek, karena telur bebek itu kita lihat kalorinya tinggi, 187, kayaknya sama standar dengan telur ayam, lalu juga telur burung puyuh ya, sekitar 10-11 gram. Lalu kita lihat kalsiumnya 64 dan zat besinya lebih tinggi dia daripada telur puyuh seperti yang ada di sini. Nah, ini telur penyu. Kalau telur penyu memang jauh lebih susah ya dapetinnya dibandingkan dengan keempat jenis telur lainnya. Kalau kita lihat dari segi dengan telur ayam maupun telur burung puyuh, juga telur bebek. Nah, lihat di sini
energinya adalah 136 kilokalori dengan protein 8,6. Sedangkan tadi kalau telur yang lainnya itu ada di range 10 sampai 11 gram per 100 gram berat dari telurnya itu sendiri. Jadi saya tadi ada yang 64, 65, lalu zat besinya lebih rendah 3,4 miligram. Si telur puyuh ini dia harus butuh suhu yang lebih tinggi lagi untuk bisa menggumpal atau mengalami koagulasi karena dia emang teksturnya lebih cair. Jadi kadang kalau misalnya kita udah merasa cukup lama merebus, itu kadang telurnya belum matang gitu ya teman-teman. Jadi lebih susah matangnya dibandingkan dengan telur lainnya. Nah, ini yang juga jadi referensi adalah telur ayam kampung. Selain telur bebek, yaitu si telur ayam kampung. Kenapa? Karena kalorinya juga gede. Di sini kalorinya 174 kilokalori per 100 gram bahan pangan. Lalu proteinnya 10,8 gram, lemaknya juga tinggi lumayan, 4 gram, dan zat besinya 4,9 mg. Si telur ayam kampung ini dia aromanya nggak seamis dari telur bebek, makanya dia jadi salah satu opsi juga ya untuk asupan, terutama bagi anak-anak yang lagi ngejar berat badannya. Nah, ini yang paling banyak kita beli, kita konsumsi tiap hari di sini. Energinya 154 kilokalori per 100 gram. Per 100 gram itu kira-kira 1 sampai 1,5 tergantung ukuran telurnya ya. Jadi kadang ada telur yang kecil. Telur yang kecil itu sekitar 65 gram sampai 70 gram. Kalau yang agak gede biasanya itu 90 sampai 100 graman. Nah, lemaknya 10,8 gram. Kalsiumnya 86 mg dan zat besinya 3 mg. Ini memang kalau mau cari telur yang banyak zat besinya, kita beda lagi. Di sini telur ayam kampung zat besinya lebih tinggi. Nah, kita lihat lagi. Di sini si telur bebek juga tinggi. Jadi emang yang tinggi adalah di telur bebek dan telur ayam kampung. Lalu selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana penyimpanan itu mempengaruhi kualitas telur. Jadi bisa memperlambat proses kontaminasi dan juga proses membusukkan. Karena bagaimanapun juga namanya bahan pangan dia itu akan mengalami kayak namanya food deterioration. Jadi akan mengalami kerusakan bahan pangan. Makanya dia punya titik kontrol tertentu sampai di suhu berapa dia bisa disimpan lalu sampai jadi memang nggak bisa menyimpan bahan pangan itu terlalu lama. Di sini ada korelasi antara suhu penyimpanan dengan daya tahan telur berapa hari. Yang pertama kalau misalnya kita simpan di suhu 10 derajat Celcius itu bisa tahan hingga hampir 57 hari atau kurang lebih hampir sekitar 1 saat. Jadi makin meningkat suhu maka penyimpanannya juga mungkin sebentar. Misalnya suhunya 32 derajat atau suhu ruang gitu ya. Nah itu penyimpanannya sekitar 1 minggu atau maksimal 9 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli telur dalam jumlah yang cukup besar, maka sebaiknya disimpan ke suhu yang lebih rendah. Nah, ini ada beberapa senyawa yang ada di telur. Jadi bukan gizinya aja, tapi ada namanya senyawa protein. Protein itu kan terdiri dari beberapa bagian lagi. Ada asam amino, lalu ada juga kandungan lainnya. Nah, ini adalah kandungan protein yang ada di telur. Komposisi terbesarnya adalah kandungan ovalbumin. Nah, ovalbumin itu dia menyusun. Nah, si ovalbumin ini dia punya sifat mudah mengalami denaturasi. Denaturasi itu kerusakan, terutama kalau misalnya kena suhu yang tinggi. Yang kedua adalah konalbumin. Konalbumin itu dia menyusun 13% dari protein telur. Nah, dia punya sifat sebagai antimikroba dan dia akan membantu dalam kompleks ovomukoid. Ovomukoid itu dia menyusun 11% dari senyawa yang ada di telur. Nah, si ovomukoid ini dia dapat menghambat penyerapan enzim, terutama trypsin. Ada lagi yang nggak bisa teridentifikasi. Nah, ini macam-macam misalnya pengotor, lalu bakteri. Nah, dan juga sebagian besar bisa juga berupa globulin. Itu totalnya 2,5% yang berfungsi sebagai antimikroba. Lalu ada ovomucin 1,5% yang dia bisa bereaksi dengan virus yang ada di sekitar tempat dia disimpan. Nah, telur juga mengandung senyawa flavoprotein. Nah, senyawa flavoprotein itu dia bisa memang punya urgensi untuk tubuh kita. Tentu ya, si telur ini juga mengandung namanya proteinase inhibitor yang dia bisa menghambat enzim, terutama enzim yang ada di bakteri. Di bakteri kan juga ada enzimnya, yaitu proteinase bakterial. Nah, itu biasanya dihambat oleh proteinase inhibitor yang dia ada di kuning telur. Dia bisa mengikat senyawa vitamin D, yaitu biotin. Nah, makanya kenapa nanti akan saya jelaskan di slide yang menengah hampir selesai itu ada alasan tersendiri kenapa sih kita nggak boleh mengkonsumsi telur dalam kondisi mentah. Salah satunya adalah vitamin, yaitu biotin ya, yang menghambat penyerapan biotin. Jadi kalau misalnya kita makan telur dalam kondisi mentah, si avidinnya itu kan juga ikut, sehingga si vitamin biotinnya ini, vitamin B dalam bentuk biotin ini, dia nggak terserap oleh tubuh kita. Nah, ini teman-teman biasanya yang suka masak telur, ini ada informasi terkait dengan bagaimana kita memasak telur ya. Yang pertama adalah direbus biasa. Ini ada beberapa perlakuan. Yang pertama kita lihat di sini adalah durasi atau waktu merebusnya. Di gambar ini adalah hasilnya, yaitu ketika 5 menit seperti apa, lalu kita belah dua, hasilnya seperti apa. Ini suhunya juga dikondisikan, jadi diukur, lalu per 6 menit seperti apa. Nah, kita lihat dulu yang 5 menit. Pada menit kelima, ini albumin telurnya sudah mengalami denaturasi. Denaturasi itu artinya penggumpalan ya, bukan penggumpalan, mulai memadat. Nah,
Jadi kan kalau misalnya kita pecah nih telur yang masih mentah itu ada bagian putih-putih beningnya. Ketika kena yang kita kenal dengan protein albumin, dia akan memadat. Nah, ini terjadi ketika kita merebus telur. Sehingga perlakuan panas dari air mendidih, nah belum secara utuh. Nah, ini kita lihat, ini dibelah, si kuning telurnya belum matang secara sempurna. Lalu bagaimana ketika menit ke-6? Di menit ke-6, 9,3 derajat, albuminnya ini sudah mengalami perubahan bentuk secara yang lebih utuh. Tapi kuning telurnya belum matang sempurna, jadi baru matang sebagian. Lalu dilanjutkan lagi di menit ke-8. Nah, pada menit ke-8 ini suhunya udah tetap, yaitu suhu 99,3 derajat Celcius. Bagian kuning telur. Nah, telur rebus dikatakan matang sempurna itu pada menit ke-10. Ketika albumin dan, maksudnya ini albumin itu putih, dan yolk atau kuning telur, si putih dan si kuningnya ini sudah matang secara sempurna. Sama cenderung lebih cerah. Kalau ini kan sebelum-sebelumnya dia agak gelap gitu ya. Nah, lalu selanjutnya perebusan tanpa prabang. Jadi ini namanya poach egg ya, atau teknik ceplok air. Nah, ini juga biasanya digunakan ketika seseorang mau makan telur tanpa banyak menggunakan minyak. Nah, kita lihat 6 menit, 8 menit, dan juga 10 menit. Telur yang direbus dengan lama waktu 5 menit, ini karakteristik albumin telurnya udah mulai mengalami denaturasi. Dari yang semula cair jadi padat, tapi kuningnya belum matang. Nah, lalu kita lihat di 6 menit, ini nggak ada sih perubahan yang signifikan. Nah, perebusan di air atau ceplok air ini, dia biasanya butuh waktu setidaknya 6-8 menit, agar pinggirannya itu nggak mulai kecoklatan atau browning gosong-gosong. Nah, biasanya ini sering ya kita lakukan kalau misalnya teman-teman lagi, yang paling sering adalah waktu masak mie pakai telur, 8 menit. Agar warnanya juga sempurna dan nggak ada kecoklatannya. Kalau misalnya waktunya udah lebih dari 10 menit, nah telurnya mengalami overcook, warnanya mulai pucat, bahkan pinggirannya bisa kecoklatan. Ini akibat suhu yang semakin meningkat juga ya teman-teman. Nah, yang ini adalah terutama kalau pagi sarapan buru-buru hari Senin lagi ya. Nah, kita lihat di sini sama waktunya 5 menit, 6 menit, 8 menit, dan 10 menit. Di menit ke-5 sampai menit ke-8 ini menunjukkan putih dan kuning telur atau albumin dan yolk ini mulai memadat. Albuminnya juga mulai kecoklatan karena memang ada oksidasi dari minyak ya. Jadi mulai matang dan kalau misalnya kelamaan bisa gosong. Nah, albumin sama kuningnya udah matang. Jadi waktu yang dibutuhkan buat kita bikin telur ceplok pakai sedikit minyak itu sebaiknya 5-6 menit aja. Dan kita tidak direkomendasikan atau disarankan menggoreng sampai 10 menit karena hasilnya yang terjadi adalah overcook dan juga gosong. Selain itu juga suhu atau panas dia akan mengalami yang namanya proses oksidasi. Jadi senyawanya itu akan berubah jadi lemak yang jenuh. Makanya kenapa nggak disarankan untuk menggoreng dengan terlalu banyak minyak. Nah, bagaimana kandungan gizi dari olahan telur? Tentu berbeda-beda antara yang direbus, lalu mungkin dikukus, misalnya bikin telur kukus jamur, atau mungkin dibuat scramble, tentu beda-beda. Kandungan gizi bisa dipertahankan yaitu dengan proses yang minim panas tinggi, tapi bukan berarti juga dikonsumsi atau dimakan dalam kondisi yang mentah. Misalnya di sini telur yang di poached egg dan juga telur yang direbus. Atau mungkin mau membuat telur dadar, ini bisa. Jadi ini adalah cara-cara untuk mempertahankan kandungan gizi telur, yaitu dengan diolah sebaik mungkin. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah dengar nggak? Kalau misalnya ada informasi terkait dengan telur, benar nggak sih kira-kira konsumsi telur ini bisa bikin kolesterol kita naik? Nah, kalau misalnya emang bisa membuat kolesterol naik, lalu utama untuk penderita kolesterol tiap harinya. Jadi, kita harus pahami dulu kalau yang dikatakan dengan kondisi kolesterol tinggi itu ketika kita melakukan pemeriksaan pada darah, itu kandungan kadar kolesterol di dalam darah kita lebih dari 200 mg per desiliter. Ini memang tidak direkomendasikan banyak-banyak makan telur. Kenapa? Karena kalau kita makan telur itu ya udah kita juga dapat sepaket dengan kandungan gizi lainnya, termasuk lemak dan kolesterol. Kalau punya kolesterol, ya tentu kita bisa mengkonsumsi telur, tapi jumlahnya terbatas, yaitu 1 butir telur yang ukurannya besar, atau mungkin 2, kalau misalnya ukurannya sedang dan kecil. Nah, 1 butir yang ukurannya besar ini 185 mg kolesterol. Bagaimana kalau misalnya saya makan putihnya aja? Nah, kalau makan putihnya aja silakan, itu akan lebih better, karena sebenarnya kolesterol itu adanya di bagian yolk atau kuning telurnya, jadi kalau makan putih per hari. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan konsumsi telur mentah. Ditinjau dari beberapa aspek, yaitu di sini saya akan bedah dari 3 hal. Yang pertama adalah resiko kontaminasi bakteri, yang kedua adalah biotin. Biotin itu tadi vitamin B9. Yang pertama, kontaminasi bakteri. Telur yang masih mentah itu dia punya resiko kontaminasi bakteri ya, karena kan dari ayam, dari peternakan, ke telurnya itu belum tentu memiliki handling yang bagus, terutama untuk di Indonesia sendiri ya. Mungkin beda kalau di Jepang, karena memang untuk skala peternaknya itu lebih ke arah industri, jadi emang benar-benar sehat, bahkan bukan sehat, lebih higienis maksudnya. Kalau sehatnya sama aja ya, karena memang telur ya kandungan gizinya ya segitu. Tapi di sini lebih ke arah potensi kontaminasinya aja. Nah, untuk telur mentah dari salmonella. Bakteri salmonella ini dia menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya kram perut, diare, dan rasa nggak nyaman.
Sehingga biasanya kontaminasi ini bisa terjadi misal teman-teman makan telur mentah, lalu kurang dari dalam 5 jam itu udah mengalami gejala-gejala gangguan pencernaan. Nah, itu adalah beberapa indikasi penyerapan proteinnya. Telur yang udah kena suhu panas, walaupun memang benar kandungan proteinnya lebih rendah, tapi penyerapannya lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan dengan teman-teman mengkonsumsi telur yang mentah. Nah, hal ini berkaitan dengan adanya komposisi dari avidin yang ada di bagian kuning telur. Yang ketiga, penyerapan biotin dan telur mentah, maka telur yang bagus untuk penyerapan biotinnya adalah telur yang matang. Kenapa? Karena ketika telur itu dimatangkan, misalnya direbus atau dikukus, maka avidinnya turun. Kalau misalnya avidin yang ada di putih telur itu semakin berkurang, maka penyerapannya sehingga kita lebih banyak mendapatkan manfaat dari vitamin B9 atau biotin itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan alergi telur dan juga bisul. Kadang kita suka dengar ya, ini anak kecil nih, hari sarapannya pakai telur, makan siang pakai telur lagi, pagi hati-hati ya, nanti bisulan. Nah, kadang kita suka kan dengar-dengar kayak gitu. Padahal telur itu tidak menyebabkan bisul, atau informasi terkait telur bisa menyebabkan bisul itu adalah hoax ya, jadi mitos. Nah, bakteri Staphylococcus aureus. Nah, itu berkaitan dengan kebersihan diri atau lingkungan yang kurang baik sehingga seseorang bisa mengalami bisulan. Lalu ada juga memang kalau beberapa orang itu mengalami alergi telur karena ini memang berhubungan dengan respons yang namanya antibodi. Memang pada dasarnya orang-orang tertentu itu dia ada yang sensitif sehingga dia memiliki alergi telur. Jadi kalau misalnya bisulan itu dia termasuk alergi bukan? Bukan, bisulan itu beda. Bisulan itu arahnya lain. Kalau kita bahas alergi, itu interaksinya respon seluler tubuh dengan makanan. Biasanya setelah dia mengkonsumsi telur, akan terjadi respon tubuh. Mulai dari yang pertama biasanya ditandai dengan adanya ruam-ruam kemerahan. Lalu orangnya pusing, lalu mulai sakit perut. Nah, itu baru merupakan alergi telur. Dan memang kalau dia memiliki alergi, telur itu sebaiknya dikurangi atau jadi bahan makanan yang disubstitusi telur, tapi tidak dengan alergi dada ayam atau alergi ikan. Nah, jadi bisa diganti dengan protein lainnya. Untuk orang normal, berapa sih konsumsi telur sehari? Nah, ini jadi pertanyaan juga buat kita, karena memang telur ini mudah ya untuk pengolahan dan juga konsumsinya. Nah, secara rata-rata memang untuk kenapa saya di sini mengatakan 1-2, padahal sebenarnya bisa kok 4-6, karena ini untuk mencegah atau menghindari adanya konsumsi satu pangan khusus protein hewani. Jadi nanti bisa jadi sehari makannya pakai telur aja, kan protein yang lain juga punya komposisi asam amino yang berbeda. Makanya kenapa untuk orang normal yang tadi kasusnya adalah tidak memiliki kadar kolesterol tinggi, itu rekomendasi konsumsi telur per harinya adalah 1-2 butir telur. Nah, kecuali teman-teman di sini, yaitu dengan ditambahkan sebanyak 6 butir per hari. Karena kan memang kita mau menghindari lemak sama kolesterolnya ya. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan telur. Telur ini dia punya masa simpan yang berbeda-beda tergantung dengan suhunya. Kadang masih ada juga informasi atau cara menyimpan telur yang kita sendiri masih bingung gitu. Ada yang bilang katanya dicuci justru ada kontaminasi dari airnya. Atau ada juga yang bilang sebaiknya telur itu langsung aja dimasukin ke dalam kulkas gitu ya. Karena kalau dicuci justru terkontaminasi, atau harus dicuci dulu biar kontaminasinya hilang. Nah, kalau saya dihadapkan pada kasus ini, terutama atau kepada sekitar saya, sebaiknya telur itu dicuci dulu. Karena peternakan kita berbeda dengan peternakan yang ada di daerah lain. Nah, telur itu kan kita peroleh misalnya dari daerah-daerah peternakan atau mungkin pasar. Kadang yang di mall pun juga masih ada loh, kayak kerak-kerak kontaminasi makanan lain ataupun mengkontaminasi telur yang ada di dalamnya itu sendiri. Sebaiknya memang dicuci dan dikeringkan lebih dulu. Lalu yang kedua, teliti dalam memilih telur. Telur yang kualitasnya bagus itu sebenarnya ada beberapa cara mengetahui kualitas telur. Cuman memang ada perhitungannya dan menurut saya ribet. Jadi mungkin buat teman-teman di sini sebagai informasi, indeks kuning telur, pengukuran diameter, nah itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kualitas telur dia masuk ke grade A, grade B, grade C, atau grade D. Nah, tapi kalau kita sebagai buyer atau konsumen, kita itu bisa mengetahui kualitas telur. Kalau misalnya kita ambil telurnya lalu kita goncang-goncang, nah kayak gitu, berarti itu kualitasnya udah masuk yang ke D atau mulai jelek ya. Tapi kalau misalnya dia cenderung lebih rigid atau lebih padat, nah itu berarti telur kualitasnya masih bagus. Lalu yang kedua, kita bisa juga amati. Misal kita pecahin ya tapi kalau disuruh beli, semisal dipecahkan, kalau misalnya dipecahkan, dia itu kuning sama putih telurnya itu masih dalam utuh ya. Jadi nggak langsung berantakan. Kalau telur yang kualitasnya jelek, ketika dia dipecahin itu udah kecampur-campur itu. Apalagi yang udah mulai baunya, tentu sudah mengalami banyak penurunan. Lalu yang ketiga, bersihkan dan juga simpan dengan benar. Jangan dicampur dengan bahan pangan lainnya. Jadi walaupun dia ada kerabangnya, tetap disimpan di space yang tersendiri. Dan yang terakhir, masak dulu telurnya sampai matang, baru dikonsumsi, agar kita dapat kandungan gizi yang infeksi atau kontaminasi dari salmonella. Oke, demikian yang saya sampaikan.
Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Citra. Baik, terima kasih materinya Coach Olive. Ini lumayan kembali membuka ilmu baru ya, meskipun telur setiap hari kayaknya kita makan gitu, tapi ada aja hal yang oh ternyata gitu ya. Tadi kayak gitu nggak sih? Kalau aku sih ada beberapa hal yang kayak gitu. Nah, tapi ini salah satu yang menjadi perdebatan juga ya Coach Olive, bukan perdebatan sih ya, bahas antara penyimpanan telur di kulkas dan di luar kulkas. Ada beberapa pendapat yang lebih baik di luar kulkas. Ada juga yang berpendapat lebih baik di dalam kulkas. Saat yang Tabel tabel penyimpanan penyimpanan berdasarkan suhu ya. Kalau suhunya makin dingin berarti kan makin lama penyimpanannya bisa kita simpan gitu ya dengan Betul. baik. Berarti di dalam Memang kulkas nggak juga nggak apa-apa. apa-apa ya? Dan itu juga bisa memperlama. Kalau misalnya kita taruh di luar kulkas, ya kita belinya jangan banyak-banyak gitu. Oke, Karena betul tuh. memang suhunya kan dia lebih tinggi ya, atau lebih panas Iya, dibandingkan di kulkas. betul. Oke, yuk kita masuk ke sesi tanya jawab ya buat teman-teman semua yang punya pertanyaan tentang telur, tentang nutrisi. Kan di kolom komentar nanti kita bacakan satu-satu. Sudah ada beberapa pertanyaan. Aku mau nyapa dulu deh yang sudah menyusul. Tadi di tengah-tengah masuk ada Mbak Asri, Mbak Elsa, Mbak Nadia, Mbak Aki menjelang siang. Terima kasih ya sudah standby di webinar hari ini. Yuk kita tanyain pertanyaan dari pertama dulu. Ada dari berapa butir ya Coach? Terus bagaimana dengan gizi telur omega 3? Oke, yang pertama telur puyuh 100 gram itu 7 sampai 8 biasanya ya. Satu onsnya itu ada 7 sampai 8 butir. Lalu untuk telur omega 3 sebenarnya ini overclaim ya. Semua telur tuh ada omega 3-nya, mulai dari telur. Nah, ini sebenarnya agak overclaim juga karena sebagai buyer kadang kita itu kalau misalnya ada klaim gizi atau klaim kesehatan tuh cenderung lebih pengen beli. Padahal ya sebenarnya kalau ditinjau ya sama aja gitu. Karena apa? Ya ini strategi marketing. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan kita terutama dalam membeli. Karena kalau misalnya kita balikin lagi omega 3-nya ya itu tadi patokannya. Patokannya adalah tabel komposisi pangan Indonesia. Jadi kita tahu nih berapa omega 3-nya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman ngerasa putihnya apa tengahnya Betul, ya kan? betul. Lebih Ya pekat gitu ya, iya. kuningnya lebih ke Nah, oranye itu gitu. juga kan ada pengaruh dari faktor budidaya, faktor pakan. Telur ayam ras yang kayak gitu juga ada. Atau kalau mau bagus sekalian lebih baik ya telur ayam kampung yang omega 3-nya lebih banyak gitu. Apalagi buat dikasihin ke anak. Emang kita lihat, oh ini kan telur ayam ras ya, tapi kok warnanya cenderung kuning. Padahal ya itu belum tentu karena kita sendiri kan nggak tahu. Toh buktinya juga di kemasannya walaupun dia ada tulisannya kan omega 3-nya dia tidak mencantumkan berapa itu berapa miligram omega 3-nya. Jadi memang ya. yang jelas-jelas omega 3-nya lebih tinggi itu Ada ada di di telur ayam kampung. kampung ya, Coach. Oh, oke. Tapi aku penasaran deh type-nya gitu. Tapi sebenarnya proses pembuatannya itu gimana sih, Coach? Apakah diternakinnya berbeda ataukah Lebih kuning gimana ya. gitu jadi Nah itu, menjadi jadi telur omega telur 3 omega gitu? 3 itu dia memang cara handling di peternakannya, pakannya tuh memang lebih dikontrol ya, jenis makannya beda. Sebenarnya kandungan gizinya sama aja kayak telur biasa gitu. Jadi cuma menghasilkan yang secara fisik atau sekian telur ayam ras biasa gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini nyari yang buat baby booster atau omega 3-nya tinggi sekalian, ya lebih baik ke telur ayam kampung atau ke telur bebek gitu. Karena yang emang jelas-jelas sudah ada analisisnya, sudah dipublish juga datanya itu yang bagus ya itu gitu. Kita walaupun sering ngelihat nih misalnya di Alfa atau mungkin di supermarket ada telur omega 3, itu omega 3-nya, tapi nggak ada yang mencantumkan nutrition fact di kemasannya. Karena ya memang itu salah satu strategi aja sih gitu. Jadi kalau saya lihat oh ya sudah gitu. Oh, oke. Ini informasi yang menarik juga ya. Jadi jangan termakan dulu sama overclaim-nya telur omega 3 kampung itu mengandung omega 3 yang lebih tinggi dan lebih istilahnya lebih aman gitu Betul. ya. Karena memang alaminya dia memang mengandung omega 3 yang lebih tinggi gitu. Jadi semua mau ambil yang ayam negeri, telur omega 3. Tapi ini merupakan hasanah baru kalau ternyata telur ayam kampung itu mengandung omega 3 lebih tinggi gitu. Which is omega 3 kan bagus ya otak buat pertumbuhan anak juga gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Uni ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Mbak Nadia. Selamat pagi Mbak Nadia. Jam Udah siang ya kayaknya. Putih telur, kira-kira 180 gram putih telur ya Coach. Estimasinya 60 gram telur utuh. Nah, semisal kombinasi telur utuh dan putih telur, bagaimana rekomendasinya dalam jadi kalau sehari? misalnya putihnya saja itu kan sekitar 30 sampai 40 ya. Ya ada sekitar 180 sampai 200 graman itu per hari. Nah, kalau misalnya kombinasi putih telur yang ada kuningnya dengan 4 putih telur aja kayak gitu bisa. Lagian kan bukan sih, lagian kan insya Allah kolesterolnya aman ya. Karena kolesterol ini sebenarnya antara butuh nggak butuh ya, apalagi untuk orang dewasa. Kolesterol ini sebenarnya udah
secara alami Betul. diproduksi oleh tubuh kita banyak gitu. Baik itu dari jeroan, lalu misalnya daging merah ataupun makanan-makanan yang diproses secara deep frying gitu. Orang tubuh kita aja udah memproduksi kolesterol sendiri, kok kita mau tambahin lagi dari luar kayak gitu. Oke, jadi tadi kombinasinya 4 Putih butir telur yang dan satu putih yang utuh. dan 1 yang utuh, berarti egg yolk-nya Benar. cuma 1 gitu ya? Oke, itu, bisa tahu, kadar kolesterol dalam dirinya itu agak tinggi gitu ya. Ini pengalaman juga kayak aku waktu, pernah medical check up, pernah, sekaligus ngecek kolesterol juga dan aku curhat ke Coach Olive, "Coach Olive, kolesterol." Dan Coach Olive menyarankan, "Oke kalau gitu makan telurnya nggak usah terlalu banyak, makan seafood-nya juga nggak usah terlalu banyak," gitu. Telur juga maksimum, Iya. 2 ya, maksimum 2 dan kalau bisa makan putihnya, yang kuningnya gitu ya, Coach, Kuning. ya? Benar. Jadi, itu salah satu rekomendasi ya buat kita yang memang angka kolesterolnya lagi agak tinggi seperti aku. Di Uni lagi, "Coach, gimana dengan telur rebus setengah matang? Uni suka konsumsi." Ih, sama banget kayak aku, Uni. Jadi tuh, Coach, ya, ada juga aku pernah dengar nih, menyambung dari pertanyaan Uni ya, kalau kadar setengah matang dan telur yang matang itu lebih tinggi yang setengah matang. Itu mitos atau fakta Fakta. sih? Itu itu Iya, satu. karena Oh, kan kalau fakta misalnya ya? makin kena suhu, makin banyak yang rusak. Jadinya Oh. makin matang ya memang makin Oh, turun gitu, gitu. dibandingkan dengan yang mentah. Lalu kalau dari penyerapannya lebih bagus yang mana? Ya ada kan avidinnya walaupun udah nggak tinggi, tapi ya tetap ada gitu. Beda ketika kita matang, kalau misalnya dimatangkan, avidinnya makin turun gitu. Oh, ya ampun. Berpikir lagi, Tapi kalau untuk padahal enak banget sesekali nih sih oke, sama karena enak kan. roti panggang gitu. Iya. Mhm. Oh, Uni. Benar juga nih, kita senasib nih, Uni. Oke, lanjut ya. Oh, udah nggak ada pertanyaan lagi nih, itu Uni terakhir ya? Oke, Coach, antara, telur, apa namanya, telur bebek, terus telur Mhm, asin ya, kita kan kadang-kadang betul. rawon tuh enak banget sama telur asin. Coach, dari si telur asin itu? Telur asin itu natriumnya lumayan ya. Jadi emang ya kalau sesekali nggak apa-apa, kalau tiap hari ya enggak lah. Tapi sebenarnya kalau ditinjau dari telur bebeknya sendiri, telur bebek itu bagus. Dia BB-nya stuck atau mungkin lagi ngejar tumbuh kembang. Cuman emang Mmm. minusnya si telur bebek itu amis. Amisnya tuh pekat. Oh, oke. Makanya kenapa banyak yang diolahnya tuh diasinkan gitu. Tapi saya pernah sih ngasih telur bebek jadi nasi goreng ke anak saya mau-mau aja. Nggak tahu dia terpaksa atau Oh, gimana, tapi oke. kalau saya Karena nggak memang mau. kandungan garamnya tinggi ya, jadi, natriumnya Iya, tinggi, karena kalau diasinkan tinggi. kita harus yang punya, apa namanya, yang Hipertensi. punya tipe telur asin ini. Jadi sebenarnya, teman-teman untuk, konsumsi telur itu amannya ini salah satu poin yang, highlight yang kita ambil ya dari telur aja sehari gitu ya. Jadi misalkan pagi-pagi, kita udah makan telur rebus 1, bolehlah siang kalau misalkan lagi desperate menu gitu ya, telur lagi apa ya, boleh. Tapi memang, yang ya, karena tadi info yang baru, aku tahu juga antara telur setengah matang dan telur matang, ya ada kandungan kolesterol yang lebih tinggi di telur setengah matang. Jadi, dimatengin aja gitu ya, mau dan digoreng dengan sedikit minyak juga digorengnya jangan terlalu lama ya, selain nanti gosong, nanti ada kandungan yang tidak baik juga untuk tubuh gitu ya. Oke, ada pertanyaan, seputar topik hari sama Coach Olive sedang membahas tentang mitos dan fakta seputar telur gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah lagi mengenai konsumsi telur. Telur bikin bisul, jangan banyak-banyak makan telur, enggak kok. Tapi ngomong-ngomong kenapa ya Coach orang-orang bisul gitu? Kenapa sih Nah, itu kok juga saya bisul nggak gitu? tahu. Mitos. Saya dulu juga pernah loh, kiranya karena kebanyakan makan telur, kan dulu sampai beda minut juga ya, ada besar gitu di kepala waktu kecil. Karena emang orangnya picky waktu yang sore loh waktu kecil tuh. Ya alhamdulillah sih anak saya makannya bagus ya, beragam dan mau apa aja. Kalau saya dulu makannya susah gitu ya. Jadi cuma makan telur sampai ada bisulan, terus itu dioperasi di Mmm. kepala. Nah, ya dibilangnya juga kebanyakan makan telur padahal saya kena infeksi apa waktu itu. Oke deh, jadi kita semua tahu ya sekarang ya, poin-poin nih yang kita bisa ambil hari ini. Di luar kulkas itu ternyata, nggak benar ya, boleh kok di dalam kulkas dan masa penyimpanannya juga jauh lebih lama. Terus makan telur mentah supaya Enggak, staminanya nambah, karena nggak banyak salmonella. juga proteinnya yang kita dapat Iya ternyata. betul, proteinnya akan lebih baik tercerna di dalam tubuh ketika si telur itu mateng ya teman-teman. Jadi hari ini tentang topik mitos dan fakta seputar telur. Jadi setelah ini mau bikin mie rebus pakai telur, jangan lupa pakai sawi ya. Boleh kok, kata Coach Olive boleh, tapi jangan Boleh pakai jamur juga keseringan. enak, sake. Oke deh teman-teman, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain, aku ucapkan terima kasih Sri, Uni, Mbak Elsa, Nadia, dan Mbak Arliza juga
Teh Widya juga, dan tentunya Coach Holil, terima kasih sudah memandu webinar hari ini. Sebelum kita menyelesaikan sesi hebat on cam, boleh on cam semuanya. Ini lagi Kita nyetir ya? akan foto dulu. Lagi di Oh, jalan nih, Uni hati-hati nih. nih. Penumpang Oke, ada lagi yang mau on jadi cam? penumpang kok. Oke, kalau nggak ada, aku mulai fotonya ya. Oke, sekali cukup aja. Iya, oh nggak apa-apa Mbak Nadia. Terima kasih ya sudah stay tune semuanya. Sampai ketemu lagi. And guys, stay fit with Liz Fit. Bye-bye. Bye-bye. Makasih, Coach. Sama-sama. Coach Pram. Terima kasih.